Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil islami wa hiya a'zamun ni'am alladhi la yusafu bi jinsin fala yahwi ilmahu lawhu wa la qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli halin min wujudi wa adam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahun khalaqal khalqa wa qadarar rizqa wa qasam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya lahu min nabiyyin ba'athahu Allah ila kaffatil khalqi nabiyyan fa'anzara wa basyara wa khawafal ahzaba wa hazam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawamil fadli wal karam wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. فيا أيها الناس يا أيها الحاضرون المعتكفون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin. Semoga keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin dan juga kepada khatib, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berupaya untuk menambah amal-amal solih, selalu berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam hal ibadah selama ini, dan juga berupaya untuk menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semua dan segala upaya kita merupakan bagian yang sangat Allah nilai dan punya arti bahwa kita semakin bertambah usia kita, punya keinginan semakin bertambah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu melakukan demikian, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia ilal akhirah dan termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat saudaraku yang berbahagia, pada khutbah bulan yang lalu khatib menyampaikan tentang kiat-kiat ruqyah untuk mengundang datangnya rizki dan datangnya keberkahan hidup. Ada 9 poin, dan pada Jumat bulan yang lalu khatib sampaikan 3 poin. Maka izinkan pada kesempatan yang mulia ini khatib melanjutkan menerangkan tentang poin-poin keempat sampai dengan ke-9 yang bisa mendatangkan rizki dari Allah dan mendatangkan keberkahan darinya apabila kita mampu dan mau melaksanakannya. Khatib ulas sekedar dan sedikit bahwa yang pertama adalah iman dan amal solih, yang kedua adalah takwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah dan keberkahannya. Adapun yang keempat adalah
biasakan diri kita bersedekah berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya, tidak harus materi. Kalau materi tidak mampu, senyuman dan beraut wajah baik terhadap sesama kita adalah sedekah. Membantu saudara kita menyeberangkan jalan dengan sedekah. Mengangkat barang-barang dagangan ke atas kendaraannya pun sedekah. Dan juga menyingkirkan batu atau duri atau kayu atau apapun yang bisa menyelakakan orang yang lewat di jalan, itu pun sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ada sebuah contoh konkret dalam kehidupan kita. Sebatang kayu pohon singkong, apabila satu batang itu kita tebang, sudah dipastikan apabila tidak musim kemarau akan tumbuh minimal 2 atau 3 tangkai yang baru. Itulah perumpamaan sedekah. Harta kita ambil sebagian kecil saja untuk sedekah, maka akan Allah suburkan, Allah berikan tambahan yang berlipat-lipat. Maka Allah berfirman, yurbis sedekah, Allah suburkan sedekah. Yang kelima adalah silaturahim. Berapa banyak di antara manusia yang hanya masalah sepele, masalah waris, masalah dan yang lainnya, tega memutuskan hubungan persaudaraan. Padahal itu merupakan salah satu yang bisa mengundang datangnya rezeki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka sambungkanlah tali silaturahim atau persaudaraan, terlebih kepada saudara yang satu nasab, tidak terkecuali saudara yang berdekatan, yakni tetangga ataupun saudara yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang keenam adalah perbanyak amal-amal sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada kita untuk melakukan yang wajib, tapi menghimbau kepada hamba-hambanya lewat nabinya bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal sunnah. Mungkin sedekah sunnah, mungkin sholat sunnah, mungkin puasa sunnah, dan amal-amal sunnah yang lainnya. Itu pun bisa mendatangkan banyaknya rizki dan keberkahan hidup. Yang ketujuh adalah perbanyak doa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya? Allah sangat suka apabila hamba-hambanya banyak permintaannya. Allah pun tidak akan menolak permintaan hambanya selagi hambanya itu mau melakukan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedelapan adalah bersyukur. Perbanyak syukur kepada Allah. Allah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Kepada kita yang Allah berikan anggota dan panca indera yang cukup dan normal. Betapa bahagianya kalau kita melihat saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang tidak mampu melihat karena keterbatasan penglihatannya, yang tidak mampu berbicara dengan fasih karena keterbatasan lidahnya, yang tidak mampu berjalan dengan normal karena sudah terserang stroke dan lain sebagainya. Betapa bahagia dan berharganya kita sebagai hamba Allah yang diberikan nikmat berupa anggota badan dan panca indera yang cukup. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan motivasi kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mau dan mampu bersyukur kepada nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambahnya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi jika engkau tidak mau bersyukur bahkan ingkar kepada nikmatku, ingatlah siksaku amat pedih.
Yang terakhir adalah tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya lewat modal yang Allah berikan untuk rajin berikhtiar, rajin berusaha dalam hal mempertahankan hidup, dalam hal memajukan tingkat penghidupan kita, dalam hal bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Allah berikan modal berupa pikiran, berupa akal sehat, berupa fisik yang sehat untuk berikhtiar. Setelah ikhtiar selesai, tugas kita adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyukai orang yang bertawakal. Dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal, menyerahkan semua usahanya kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dari poin 1 sampai dengan 9, marilah kita coba. Di samping kita berusaha secara fisik, kita juga berusaha melakukan hal-hal ruhiyah yang telah Allah ajarkan dan Allah anjurkan untuk kita. Insya Allah tidak akan menemukan perjalanan hidup yang miskin, tidak akan menemukan sebuah perjalanan yang menyulitkan di dunia ini. Kalau toh itu kekurangan dari apa yang kita inginkan, itu insya Allah yang terbaik di hadapan Allah apabila kita mampu bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan Rasul anjurkan, sehingga insya Allah kita akan menemukan sebuah kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وتذل الكافرين والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك اليهود والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة